untuk mengetahui struktur, maka harus mengenal. Untuk mengetahui struktur, maka harus mengenal. Berpikir positif juga harus dengan tindakan. Kalau orang berpikir positif tanpa tindakan, itu ilusi. Begini ya teman-teman, bagaimana sebuah pendidikan, informasi yang diterimakan kepada siswa, informasi yang kita terima, pelajaran yang kita terima, kurikulum yang diberikan, bagaimana sebuah kurikulum itu akan membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk culture, membentuk perilaku mandiri. Ini yang harus dirumuskan menjadi sebuah struktur dalam sebuah pendidikan. Karena ini kan banyak yang mungkin baru dan wali santri. Pada saat kita tidak mengetahui strukturnya, akan menjadi perdebatan, akan menjadi kacau, menjadi tidak jelas tujuannya begitu. Kemana arah tujuan pendidikan saat tidak mengetahui strukturnya, atau ada strukturnya tapi tidak tepat atau salah. Ini kita mengambil satu ayat. Sebuah komunitas, bangsa, negara, atau rumah tangga atau keluarga. Disebut rumah tangga itu apa toh? Ada bapak, ibu, anak gitu ya. Rumah tangga. Rumah tangga itu berarti kan belum masuk sebenarnya, karena rumah itu ada tangganya atau ya. Setiap rumah itu ada tangganya, entah sih satu atau dua, kan ada tangganya, kan gitu kan. Makanya kenapa disebut rumah tangga. Ada satu ungkapan, wal baladu thayyib. Satu komunitas keluarga, satu komunitas rumah tangga, satu komunitas seperti kita, satu pondok pesantren, seperti komunitas komunal, sebuah kelompok. Saya yakin bahwa setiap kepala di sini jika ditanya menginginkan situasi keadaan masyarakat tatanan negara ini adil, leres. Semuanya menginginkan sejahtera, benar. Semuanya menginginkan damai, betul. Semuanya menginginkan bahagia, leres. Ada yang ingin supaya kehidupanmu itu congkrah, ada? Ada di dalam kehidupanmu, kalau kamu ingin tentrem tapi orang lain kok yo congkrah, ada? Ada? Ada manusia yang terkadang begini, dia ingin tentram, ingin damai, tapi orang lain jangan, ada? Tapi ada perilaku semacam itu, ada? Ada?
Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau ada orang sehingga ada istilah ngerumpi, ada istilah mengolok, ada istilah membuli, ya. Kenapa? Ini sebenarnya salah satu pola pertahanan manusia sebenarnya tanpa disadari. Karena karakter kebanyakan manusia itu berhubung maaf ya. Saya hanya membuat istilah untuk memudahkan saja, itu pecundang. Kenapa? Antara menjadi pemenang dengan pecundang itu banyak pecundang. Kalau Quran menyebutnya watabi. Atabi'a hak, kan begitu. Sehingga pada saat menggunakan kalimat watabi itu adalah para pencari, antumul fuqara, pencari kebenaran, orang yang memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap sesuatu, dalam hal ini kebenaran. Supaya enggak bulet, mungkin sih bingung awakmu ya. Kecenderungan manusia itu memiliki karakter seperti hewan, yakni karakter kawanan. Jadi seperti rusa, seperti sapi, seperti kerbau, itu kawanan. Dia tidak ingin jauh-jauh dari kawanan, dia harus berada di dalam lingkar kawanan itu, kan gitu. Dan tidak ingin berada di pinggir, tapi berada di tengah. Untuk dianggap eksisnya dia itu jika berada di tengah. Apalagi saat di luar komunal itu, kecenderungannya begitu. Tapi kalau hewan pemburu itu kadang cenderung berani beda, sendirian pun berani. Harimau begitu berjalan sendirian berani dia, kan gitu. Tapi pada saat sifat kawanan, saat ada kawanan yang tertinggal di belakang, dia akan segera untuk ke tengah, walaupun mungkin tidak di depan. Saat dia sulit untuk ke depan, maka dia akan mencomot hewan lain, diletakkan di belakang. Cara yang dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri itu adalah ngerasani, menjatuhkan, mengolok, membuli, menjelek-jelekkan, menfitnah. Apa wong kuwi bocah kuwi ora beres. Mbuh wi uteke jane kena dienggo apa ora. Wong bentak kai amanah gak tahu kasil, bentak kai titipan gak tahu amanah. Mboke ya ngono kuwi, pake barangno. Tanggane barang ya ngono-ngono kuwi, kancane melu-melu. Saat kita atau membuli, saat kita ngerasani, kita meletakkan dia itu di belakang supaya orang mengakui eksistensi dia itu di depan orang-orang yang dirasani itu. Paham maksud saya? Maka saat seseorang memiliki perilaku seperti ini, sesungguhnya ini adalah perilaku pecundang yang mengembangkan potensi iri dan dengki untuk melekat menjadi bagian dari kehidupan dia. Orang seperti ini akan terwujud dalam perilaku yang tertutup, jumud dan benarnya sendiri.
dengan ini kan kita tahu, ini ada ngerasani, wah ini pecundang kan gitu kan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi pecundang? Maka seperti kepedulian itu adalah penyembuh, salah satu instrumen supaya tidak menjadi pecundang itu kan peduli. Umpama saat ada temannya kesulitan, apalagi juga itu menjadi tim di kita, upama SD boyong, SMP-nya juga boyong, terus jelas-jelas dia tuh ya kosong pengabdiannya, ngustadnya, ya di SMP upamane boyong, tiba enggak gerak, enggak peduli, obahe nek dibel kancane. Ini namanya sebenarnya perilaku pecundang kan begitu. Kan begitu. Itu kan contoh, kan seandainya contoh memudahkan untuk mudah memahami. Jadi enggak mengerti tentang wal balatu thayyib yakhruju nabatuh biidzni rabbih. Itu nggak tahu tentang ini ternyata kan gitu. Balat di dalam banyak orang mengatakan tafsir, kalau dari guru kita secara esensi, secara inti balat itu dodo, dadanya masing-masing. Secara substansi itu wilayah lahiriah. Secara tool, instrumen, alat itu adalah sebuah wilayah. Kan gitu. Paham maksud saya? Balat secara esensi itu adalah masalah dada, masalah ruhiyah, masalah jiwa. Balat. Kan gitu. Masalah fi anfusihim yang berada di dalam jiwa. Wal balatun thayyib. Kan wal balat, saya ngomong balat. Tapi sejak itu kemudian secara substansi, nek bahasane ben keangel apa ya, secara inti lubun dada itu masing-masing dada gitu ya. Kemudian secara media itu pada saat kita ngomong balat itu adalah masalah gerak-gerik lahiriah, instrumennya utek, mata, telinga gitu ya. Kemudian secara tool, secara alat, secara media itu adalah kawasan. Sehingga yang diambil di dalam sisi tafsir itu al-balad itu negara yang baik. Kan begitu, negara yang baik. Jika balat ini yang diambil secara lubun, ulul albab alladzina yadzakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwa yang dikatakan balat itu adalah masalah inti, tujuan yang diberikan, tujuan yang di dalam dari masing-masing yang orang yang tahu tujuan orang yang tahu tujuan, thayyib disebut thayyib. Dada yang tahu tujuan, manusia yang tahu tujuan, manusia yang mengenal tujuan, manusia yang mengenal alamat kehidupan, manusia yang mengetahui tentang hakikat kehidupan, manusia yang mengetahui hakikat hidup itu untuk apa, bagaimana. Itu disebut balatun thayyib. Thayyib karena begini, thayyib kalau kamu membaca terjemah, tepatnya tafsir, karena memang beragama itu hidup di atas tafsir, bukan terjemah. Kenapa tafsir? Kalau terjemah itu Nabi Muhammad, itu baru terjemah. Artinya bahwa
Quran itu firman. Firman itu berarti asumsikan saja, ya, asumsikan saja. Berarti itu kan Allah yang berbicara, benar apa tidak? Kemudian Gusti Allah berbicara kepada utusannya sebagai yang ditunjuk, sebagai yang wenang, hak dan sah. Maka di sini yang dikatakan sebagai penerjemah, artinya dikatakan penerjemah karena mengenal dan punya regulasinya dengan Tuhan. Paham maksud saya nggih? Nek kue apa arep diarani terjemah? Apa gak modyar? Gitu loh ya. Kalau kamu maka disebut tafsir, kan gitu. Kemudian semoga benar, moga-moga ditampa, moga-moga diridhoi, moga-moga nyelametke, moga-moga ndadekne husnul khotimah. Di ngarepe serba moga-moga terus. Karena masalahnya tafsir sing bener itu langka. Nek seandainya tafsir itu bener, saya yakin masjid ini kosong. Semuanya jadi penjudi. Main game, melu game online, tuku tafsir mimpi. Nggih, leres. Ning nyatane weneke udu tau menang po, tapi rasa jajal mesti kalai. Mbok menang ya panggah kalah. Nafsiri ngendikane Gusti Allah itu hebat loh itu. Jenengan ki nafsiri omongane presiden kuwi wis kurang ajar. Nggih napa mboten? Wong kowe ki nafsiri omongane tanggamu kuwi wis nggak duwe duga. Nggih napa mboten? Saiki pangkate awake dhewe iki lho apa? Wani nafsiri ngendikane Gusti Allah kan gitu. Makane astagfirullah. Kan gitu lah. Untung kan enek Gusti Allah kan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Kan kuwi andalane. Tapi yo gak tahu jelas. Dan hampir semua kehidupan beragama, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya saat ini, hidup yang sedang dijalani oleh manusia-manusia yang beragama dan yang berkeyakinan, itu semuanya berdiri di atas tafsir-tafsir. Tidak bisa dibantah seharusnya. Bahkan tafsir ke tafsir, tafsir ke tafsir. Ning yang menjadi masalah aja tinggi kalau kalian iki mau tinggi pemahaman. Ngono ya. Tapi terbuka saja karena faktanya memang kita tuh hidup itu, kamu di sekolah manapun itu saiki toh pomone kowe ngaji hikam, kowe ngaji ihya, kowe ngaji al-muqit minad dolal, kowe ngaji muassasah. Sing nulis Al-Ghazali, sing nulis Al-Farabi,
kuwi wae mbok tafsiri. Wong kowe kenal karo Al-Farabi, kenal karo Al-Ghazali wae ora. Jane itu lek diitung ngono kuwi wis parah lho jane awak dhewe iki. Negara yang tahu untuk apa ada negara, ada pemerintahan ini. Pancasila ini untuk apa?